Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kita eh, lanjutkan materi perkuliahan tentang makna syahadatain. Tadi sudah dipresentasikan ya dengan diskusi yang sangat hangat sekali ya. Ada kata-kata mutiaranya, kata-kata motivasinya, kata-kata PHP-nya, kata-kata rayuannya, gombalannya ya. Eh, itu perlu ya entertain itu dalam sebuah presentasi ya. Terutama ini kalau kita di era digital saat ini. Jadi kalau teman-teman itu lihat itu ya dari berbagai macam model-model presentasi itu ya macam-macam modelnya. Ya mungkin dengan ada eh, apa namanya pantun-pantun, puisi, ungkapan-ungkapan dan lain sebagainya itu biasa saja ya. Biasa dipakai gitu dalam presentasi. Gak apa-apa, silakan saja ya. Eh, itu menambah semangat dan gairah kita ya dalam belajar. Mudah-mudahan tidak uh, membosankan kan gitu ya. Tujuannya seperti itu. Ya, namun tetap intinya yang materi kuliah itu tetap tersampaikan dengan baik. Gitu. Ya, meskipun dengan cara-cara yang humanis atau humoris. Gitu. Oke ya. Baik teman-teman semua yang ada di sini ya. Saya akan lanjutkan sedikit tentang penjelasan makna syahadatain, dua kalimat syahadat. Kalau kita lihat syahadat ini kan salah satu rukun Islam salah satu rukun Islam ya. Yang pertama ya. Itu ibaratkan tiket ya. Kalau seorang yang mau Islam itu mau masuk Islam ya tiketnya syahadat gitu. Ya, syahadat itu sebenarnya nggak ada syaratnya orang itu harus bersyahadat itu harus A, B, C dulu enggak gitu ya. Atau harus belajar Islam dulu enggak gitu ya. Atau harus bimbel dulu enggak. Harus melaksanakan eh, apa namanya konsultasi secara mendalam gitu ya. Enggak juga gitu. Kalau ada orang di luar Islam mau Islam ya ya udah syahadat kan gitu. Dan nggak ada juga bayaran gitu ya atas eh, masuk Islam, nggak ada bayaran. Cuman ingat la ikroha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama gitu. Dalam Al-Qur'an udah ditegaskan itu ya, dijelaskan gitu. Makanya Nabi sendiri juga nggak ada maksa-maksa orang gitu. Ya, eh, cuman Nabi memberikan pilihan kan gitu ya. Kalau dia Islam, maka dia membayar pajak, membayar zakat misalnya. Kewajiban seorang Islam membayar zakat. Kalau dia nggak Islam, membayar jizyah atau pajak misalnya gitu ya. Nah ini sebenarnya dalam rukun Islam, kalau kita lihat hal yang paling pertama itu adalah mengenai syahadat. Orang tidak akan bisa sholat, nggak bisa juga zakat, puasa, haji, apalagi kan, kalau dia nggak bersyahadat. Gitu. Syahadat itu bukti bahwa dia itu sudah Islam. Ya, nah tadi ditanyakan juga ya, apa namanya masalah orang Islam ada nggak didiskusikan tadi? Orang Islam perlu perlu nggak bersyahadat? Saya tanya nih, nggak perlu nggak bersyahadat orang Islam? Perlulah. Makanya dalam sholat kita itu ada tahiyat itu syahadat ada di situ. Azan juga ada syahadat di situ. Syahadu la ilaha illallah kan? Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu. Justru orang Islam ini harus mengulang-ulang syahadatnya. Gitu ya. Tapi jangan seperti yang tadi itu kasusnya karena dia tahu ini kalau saya dia murtad habis itu syahadat lagi murtad lagi syahadat lagi itu nggak boleh gitu ya. Itu namanya mempermainkan Allah. Nanti kalau dia mati pas murtad gimana kan? Tapi jadi nggak boleh mempermainkan. Nggak boleh mempermainkan syahadat ini. Ya. Bahkan kalau ada orang mempermainkan syahadat, dia bisa dikatakan menistakan agama kan. Apalagi misalnya nggak pada tempatnya. Misalnya coba kamu videokan
Kamu lagi BAB misalnya. Kamu kencang-kencang azan atau apa. Bisa aja kamu dituntut itu. Pelecehan kan? Lagi di WC misalnya kan. Tiba-tiba dia azan atau bersyahadat atau ini gitu. Diviralkan gitu. Nah, itu termasuk salah satu penghinaan atau pelecehan gitu. Karena itu bukan tempatnya, ya kan? Itu tempat yang kita dilarang untuk azan ataupun baca-baca kalimat-kalimat thayyibah. Nah, saya tekankan dan tegaskan yang tadi itu nggak boleh. Meskipun dia tahu cara taubat itu. Kadang-kadang orang yang tahu tentang Islam itu malah-malah cari celah gitu ya. Kan saya tadi nanti juga bisa taubat, saya juga bisa kembali lagi. Kan saya bisa sholat kan. Saya nanti minta ampun sama Allah kan, gitu ya. Apa-apa saya yang buat dosa kan. Nah, ini begitu kan. Orang jadi menyepelekan gitu. Menyepelekan syariat Islam itu. Ya. Nah, jadi 5 rukun Islam ini harus menjadi dasar ya dalam keberislaman kita. Syahadat itu ibaratkan jempol, teman-teman. Makanya kalau orang udah bersyahadat berarti ini good gitu kan? Benar ya? Good. Syahadat itu jempol. Dan kemudian sholat itu adalah telunjuk. Kalau ada sholat berarti ini berarti udah hebat, udah berdiri, udah tegak, ya. Sholat dan telunjuk ini sangat sholat dan syahadat itu sangat penting, ya. Dan ibaratkan yang ketiga apa? Puasa. Puasa itu ibaratkan jari tengah misalnya. Ada 3 itu. Kan rukun iman itu kan 5. Itu sesuai dengan jari kita. Kemudian zakat itu jari manis misalnya. Ada 4 ini. Kemudian haji itu jari kelingking. Makanya kenapa ini kecil ini? Ya karena presentasi atau apa komponen kita untuk melakukannya itu ya potensinya ya kecil juga kan gitu ya. Ini memang bisa dikatakan ilmu cocokologi gitu ya. Ilmu ini ya, tapi logikanya akan masuk nanti. Ya. Dan semua yang diciptakan Allah nggak mungkin sia-sia juga kan. Pasti ada hubungannya juga. Makanya orang yang udah bersyahadat good, ya kan? Oke gitu. Nah, saya mau ibaratkan teman-teman, ya, mau ibaratkan ini taruhlah, ya, minuman gelas eh, ini kita. Dan rukun Islam tadi itu jari jemari kita, mulai dari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking. Kira-kira kalau kita misalnya menjalankan rukun Islam atau syariat Islam itu kira-kira ya seperti ini modelnya. Kira-kira kokoh nggak ya? Kokoh. Berarti rukun Islam sempurna kita lakukan, kita kerjakan, berarti kita itu berislam secara sempurna. Dan berarti udah nempel dengan kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, ada yang tidak bisa kita lakukan, misalnya seperti haji, oke lah kurang satu, masih kuat nggak? Ini main logika aja, maksud saya menyambung yang tadi. Masih kuat? Masih, karena ada 4 lagi kan. Kira-kira kalau kurang lagi nggak mampu nih, zakat nggak bisa, kurang lagi, masih nggak? Masih 3 ya, masih kuat. Oke, puasa karena sakit misalnya, musafir atau mungkin nggak sempat atau kerja keras, akhirnya diganti gitu ya, dikodo gitu puasanya. Buang puasa satu lagi, bisa nggak? Masih. Nah, ini. Nah, kira-kira kalau yang 3 ini udah lepas, ya, kalau misalnya ada orang Islam, syahadat oke, tapi nggak sholat, kira-kira jatuh. Nah, itu. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Ini ada hubungannya dengan hadis tadi. Barang siapa yang sholat berarti dia menegakkan agamanya. Kalau dia nggak sholat berarti runtuh. Runtuh itu jatuh kan itu ya. Berarti udah kalau nggak sholat ya udah nggak bisa nempel.
Kalau syahadat doang ya nggak bisa nempel. Kecuali dikasih lakban ya. Itu kan logikanya nggak masuk. Tapi maksudnya dari 5 jemari ini kalau kita urai satu persatu maknanya sangat kuat. Ada hubungannya dengan kekuatan kita dalam mengamalkan syariat Islam. Ini baru makna makna rukun iman itu sendiri ya, secara umum. Saya analogikan seperti itu. Mungkin udah banyak yang lain juga mencontohkan. Apapun itu, HP juga begitu. Cuma kalau pegang pegang dua masih bisa, oke, masih bisa. Lo ya oke, tapi pegang 5 kuat kan. Tapi kalau jempol doang ya nggak bisa jatuh, rusak gitu. Nah manusia juga akan rusak ketika dia tidak sholat. Nggak bisa lah pokoknya. Ya gimana pun caranya, ya kalau hanya syahadat saja itu tipis lah keislaman seseorang itu, ya atau sangat tidak kuat lah posisinya. Suatu waktu bisa tumbang juga gitu kan. Bahkan orang yang nggak sholat itu biasanya cenderung nanti ya mudah melakukan perbuatan kemungkaran. Bahkan yang tadi katakan murtad juga, iya kan. Kemudian syahadat lagi, ya yakin lagi sama Allah, keluar dari Islam. Banyak kan kita lihat contoh-contohnya orang yang bolak-balik masuk ke agama gitu ya, suatu agama, terutama Islam juga. Ya, nah itu. Nah, kita lanjutkan. Berbicara tentang arti syahadat tadi udah dijelaskan juga ya, saudara-saudaraku. Nah, yang pertama itu meyakini. Yang kedua, bersaksi. Yang ketiga, menyaksikan. Yang keempat, melihat. Syahid itu kan melihat. Menyaksikan, melihat, bersaksi, meyakini. Ini makna-makna secara lugatan lah ya. Secara umum. Memperhatikan. Ini makna-makna syahadat. Berarti kan dia bersaksi bahwa atau meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Dan Muhammad itu sebagai utusan Allah itu. Maka ada nama syahadatain. Kalau satu syahadat saja syahadatun namanya. Ya, syahadatun atau syahadatain. Kalau dua syahadat syahadatain namanya. Berarti bersaksi untuk Allah, bersaksi untuk Rasulullah kan gitu ya. Nah, itu harus disempurnakan ya secara bersamaan. Kalau kita lihat tuh banyak orang-orang barat Eropa ya, setelah melihat eh, situasi Palestina, kekuatan iman orang Palestina itu ya, saya sendiri tuh sempat nangis tuh di YouTube saya tuh view-nya paling banyak itu tentang eh, video-video Palestina ya, dan bahkan eh, kemarin itu kan baru 1000-an ya, itu 1000 sekian lah itu. Sekarang itu udah 2000-an gitu, udah naik gitu subscribernya ya meskipun nggak seberapa sih dibandingkan dengan ini ya. Tapi maksud saya eh apa ya? Ternyata dunia itu sangat peduli dengan Palestina itu. Buktinya kita dalam konten-konten saja dalam video ya kita share itu kan orang responnya luar biasa kan. Ya apalagi melihat bagaimana penderitaan-penderitaan saudara-saudara kita. Ya kita itu sampai teriris tanpa bela ya. Karena iris bela itu udah teriris dan terluka hati kita melihat bagaimana penderitaan anak-anak Palestina, ya, eh, orang tua, wanita-wanita, pasien-pasien yang tidak dapat fasilitas kesehatan, rumah sakit yang dibombardir, keluarga yang hilang dari peredaran, tertimbun, tertimpa, ya. Ini kan sebenarnya sebuah peristiwa yang memang menggugah hati setiap manusia. Bahkan bukan hanya sekedar orang-orang yang orang Islam saja gitu, tapi juga ternyata orang-orang yang duluan Islam, sehingga mereka juga tertarik ya untuk masuk Islam. Itu banyak tuh di video-video saya lihat itu bagaimana mereka itu bersaksi ya karena melihat kekuatan iman itu luar biasa. Iman yang paling terkuat itu mungkin kayaknya untuk di zaman sekarang itu ya imannya bangsa Palestina kan gitu ya. Ya enggak? Itu enggak ada itu tandingan itu. Mungkin ibaratkan zaman-zaman dulu itu ya itulah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi itu. Ya kan? Orang-orang yang paling dekat dengan Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang paling kuat imannya mau berjuang dengan Nabi.
Nah, sekarang itu orang Palestina itulah. Kalau saya katakan bahwa orang Palestina ini adalah orang-orang yang ahlinya surga. Ya, mereka itu syahid. Gak ada takutnya pada kematian gitu. Karena dia yakin bahwa apa yang dia perjuangkan itu merupakan merupakan sebuah hak gitu kan, kebenaran. Hak mereka baik secara agama maupun secara bangsa dan negara. Syahid itu sama kayak dulu para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh baik Muhammadiyah dan luar Muhammadiyah juga kan, mereka juga berjuang ya mempertaruhkan nyawa untuk berperang melawan penjajah gitu. Kalau Palestina kan Zionis gitu, penjajah juga. Kalau kita dulu Jepang, Belanda gitu kan, ya. Nah, ini bagian dari sebuah perjuangan dan orang yang beriman itu akan kuat, semakin kuat dan semakin kokoh. Bukan semakin melempem. Kalau mungkin kita kan dapat cobaan dikit aja, ya kan ya Allah, ya Allah, gini aja, gini banget ya cobaannya. Kan ngeluh kan? Kalau mereka enggak, Bu. Bedanya seperti itu. Kita dikit doang, cuma dapat jerawat aja di hidung gitu ya. Di sini udah ngeluh gitu ya. Udah ngerasa paling terzolimi gitu ya. Padahal lihat itu orang bangsa Palestina kan, saudara-saudara kita. Bagaimana mereka itu semakin mereka itu terzolimi, tertindas oleh Zionis, semakin kuat dan semakin kokoh keimanannya. Dan dia nggak pernah ngeluh. Bahkan ada yang ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Hasbunallah, ni'mal wakil. Yang dia ucapkan hanya Allah, Allah, Allah. Nggak ada artinya penyesalan, kekecewaan atau apa. Bahkan mereka itu bersyukur bahwa ini adalah merupakan jalan tiket mereka untuk masuk surga. Gitu. Ya kan? Kita sekarang perjuangannya di UMJ ini, inilah di kelas ini. Ya, kita belajar setiap hari, kita ke kampus, ya, kita standby di sini, kerjakan tugas-tugas, laksanakan amanah dari orang tua, ya, pergi ke kampus, jangan pergi nongkrong ke kafe, ya, jangan jalan-jalan, ya, dan demikian pula dengan teman-teman ya, apa namanya di rumah, gitu ya, bagaimana menjaga nama baik dari kampus kita, alma mater kita juga. Gitu. Itu bagian dari perjuangan dan jihad kita saat ini, ya, teman-teman ya. Nah itu menjaga nilai-nilai yang ada uh, dalam persyarikatan Muhammadiyah atau dalam alma mater kita. Syarat syahadat pengetahuan. Ya orang yang bersyahadat itu harus ngerti ya. Nggak boleh, makanya nggak boleh sembarangan gitu. Syahadat itu nggak boleh jadi lelucon lah sebenarnya. Ya kan? Seperti banyak podcast konten-konten ya kan orang non Islam gitu kan. Kadang ini udah menjadi tradisi juga gitu bagi mereka kan. Mereka itu udah biasa mengucapkan syahadu la ilaha illallah, bahkan lebih fasih dari kita gitu ya. Ada yang lebih paham ilmu tajwid gitu ya. Itu ada di podcast gitu. Ya di YouTube itu. Ada juga yang mempelajari Islam betul-betul, mempelajari Al-Qur'an gitu. Seperti Rocky Gerung itu loh. Dia itu udah khatam itu. Membaca Al-Quran itu dia pelajari semua itu. Ya kan? Dia tandain itu ilmu-ilmunya. Kan itulah kehebatan orang-orang yang luar Islam itu. Mereka tuh belajar Islam itu ya nggak seperti kita. Kalau kita baca satu dua udah selesai. Mereka tuh baca seperti membaca buku, baca novel sampai selesai gitu kan. Baru dapat tuh endingnya itu, intisarinya. Endingnya itu yang penting kan. Makanya pintar tuh. Kayak Rocky Gerung tuh kan dia ngerti banget tuh. Kalau pernah dia ceramah kali itu kan. Bagaimana Rasulullah itu ini kan gitu ya. Keteuladanannya kan gitu ya. Kepemimpinannya, dakwahnya, strateginya, politiknya. Itu Rocky Gerung hafal itu. Politik Rasulullah itu. Padahal dia kan notabene bukan Islam kan. Tahu kita gitu. Bayangkan itu, tapi hafal. Orang Islam nggak sampai pemikirannya sampai di situ. Masih masih banyak lah gitu yang kita belum pelajari sampai di situ gitu. Hanya orang-orang tertentu juga lah. Gitu. Nah ini kekuatan Islam itu luar biasa. Maka pengetahuan yang sejati itu ya ada dalam Islam kan gitu. Orang-orang Barat dulu tuh belajar tentang Islam. Cuman yang dari Islam itu diterjemahkan ke Barat seolah-olah ilmu ilmu itu berasal dari Barat jadinya kan gitu. Padahal dia udah diterjemahin lagi itu. Ya, dari bahasa Arab ke bahasa-bahasa mereka kan. Orang-orang Barat itu akhirnya itulah disebar
ke seluruh dunia, akhirnya kesannya kan ilmu ini oh, teori barat, teori barat. Padahal sebenarnya mereka itu juga mengkaji ilmu pengetahuan ya dari Islam, belajar dari Islam. Ya, orang ada itu penulis apa tuh? Dia kagum ya, 10 atau berapa tuh? 7. Saya lupa bukunya itu. Orang yang berpengaruh di dunia itu, yang dia tulis salah satunya Rasulullah. Berarti kan dia tahu, ngerti Al-Quran itu. Dia baca hadis-hadis itu, dia baca sirah nabawiyah, baru dia tulis kan itu. Padahal dia non-Islam itu. Dia tahu seluruh Islam itu. Ya. Nah, inilah kekuatan ilmu pengetahuan itu ya sebenarnya eh, kunci ya untuk mempelajari segala hal termasuk juga syarat untuk bersyahadat itu ya mengetahui atau memiliki pengetahuan. Keyakinan, dia yakin. Bukan atas paksaan kan gitu ya. Kalau kamu nggak Islam, kamu akan dibunuh. Itu nggak boleh. Melanggar konstitusi ya kan, konstitusi, undang-undang dan juga melanggar syariat itu. Ya, nggak boleh gitu. Nggak boleh kita memaksakan agama kepada orang yang sudah beragama. Cuman kita hanya menyampaikan, mendakwahkan, bukan pemaksaan. Kalau mereka yakin dengan Islam, mereka percaya dengan Islam, yuk kita bina rame-rame, kita tuntun sama-sama. Kan gitu ya. Di kampus kita juga ada orang non-Islam. Ada yang mereka mualaf, setelah tamat di sini ada juga yang ya tetap biasa aja kan gitu. Ya. Nah, keikhlasan, ikhlas itu tadi. Gak ada paksaan. Cinta. Ya kalau udah cinta dia pasti akan mau kan gitu. Tumbuhkan rasa cinta itu. Sama kayak kamu mau nikah, misalnya kamu suka nih sama seorang akhwat, perempuan, cantik, seksi, berilmu, berduit, ya orang kaya misalnya. Kamu suka, kamu yakinkan dia dulu. Kamu yakinkan sehingga dia cinta. Kalau dia udah cinta dia akan ikhlas. Kamu lamar gitu. Kamu apain aja mau dia. Tapi setelah nikah ya, nikah, diajak nikah juga pasti mau. Kalau dia sudah cinta, kalau dia udah yakin dengan kamu kan gitu ya. Islam juga begitu. Kita harus juga memberikan contoh ya, memberikan sebuah pengetahuan ya tentang Islam itu ini loh. Islam itu bukan radikal, Islam itu bukan diskriminatif. Islam itu nggak membedakan antara ras, suku, budaya, nggak ada kasta-kasta. Beda mungkin sama kayak India kan gitu ya. Itu kan kastanya ngeri banget itu. Ya, kebetulan saya juga salah satu orang yang suka nonton film India terutama itu yang berdasarkan ras. Ada Islam, ada Hindu, Buddha itu kan. Saya suka itu. Bagaimana pergolakan politik gitu ya. Dalam film aja itu udah kelihatan. Memang aslinya lebih serem lagi. Ya kan? Yang jadi diskriminasi itu Islam, Islam, Islam terus gitu. Ya kan? Nah itulah. Mungkin bisa juga karena mereka itu hanya melihat Islam itu dari oknum-oknum yang kurang baik kan gitu. Akhirnya mereka itu memberikan sebuah statement gitu ya. Statement apa? Statement atau sebuah inilah ya, hipotesa gitu, sebuah hasil dari pengawasannya itu atau observasinya itu akhirnya inilah kesimpulannya menurut dia Islam itu. Nah, itu akhirnya dijadikan film. Ya, identik dengan teroris lah, identik dengan kesannya apa poligami segala macam. Padahal kan hal yang baik semua ya kan. Cuma kan cara itu dikemas dengan buruk. Termasuk juga yang tadi bahwa dianggap teroris radikal. Sebenarnya gini, orang yang radikal teroris itu sebenarnya dia orang adalah orang yang tidak beragama. Ya, cuman mengklaim dirinya sebagai Islam. Ya, nggak beragama itu. Kan salah satu yang ini kan dikenal ISIS itu kan teroris dunia lah sebenarnya. Mereka mengklaim bahwa dia Islam. Tapi dia tidak jalankan syariat Islam. Ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu. Sukanya meneror, anarkis, pembunuhan, penjajahan, kudeta dan lain sebagainya kan. Kalau kita lihat juga
berbagai macam gerakan-gerakan ya kekerasan radikal dan terorisme dunia ini juga banyak mengatasnamakan Islam. Bahkan hampir-hampir Islam semua. Tapi yang bikin bisa saja itu bukan orang Islam. Adalah sekelompok manusia yang benci, yang memiliki dendam, yang memiliki keinginan untuk menghancurkan, menghabiskan Islam. Bikinlah suatu kelompok yang seolah-olah itu Islam. Yang Islam sebenarnya Islam itu lihat tuh bagaimana ya tindakan tentara mujahid Hamas ya kan terhadap Sandera, terhadap ini dan lain sebagainya. Luar biasa. Masih perang pun, dalam perang pun dia tetap baca Quran, hafal Quran dan ibadah, sholatnya dan lain sebagainya. Dan bagaimana memperlakukan orang lain, tawanan dan adab-adab dalam berperang. Itu kan sesuai dengan sunnah Nabi. Gitu. Bagaimana Rasulullah itu memperlakukan orang-orang yang tidak berdaya, misalnya. Bukan ditindas seperti Zionis gitu ya. Karena ada sebuah foto saya lihat kartun ya antara perbedaan Sandra Hamas dan Sandra Zionis. Sandra Hamas pulang itu bahagia, happy, mereka sehat, ya kan, dibekali makanan. Tapi Sandra Zionis pulang udah pincang, luka-luka, udah tinggal kaki sebelah, udah bonyok-bonyok, kurus lagi kan gitu ya. Ada kan fotonya itu antara perbedaan Sandra Zionis dan Hamas gitu. Ya teman-teman ya. Nah ini. Kenapa ini penting kita bahas? Karena ini bukan permasalahan agama saja, tapi permasalahan bangsa juga. Dan Indonesia itu mendukung 100% tentang kemerdekaan Palestina dan mendukung yang perjuangan Palestina. Makanya kita nggak ada salahnya juga kita bahas, kecuali sebuah aliran terlarang misalnya kita dukung, kita bahas, kita ulang-ulang menceritakan itu tentu nggak dibenarkan. Tapi kalau ini kan masalahnya udah bangsa kita, negara kita juga udah mendukung 100%. Ya, dengan segala kebijakan dan segala ketentuan yang udah dimiliki kita. Penerimaan syahadat itu kan dia menerimanya dengan ikhlas tadi, menerima. Ketundukan, tunduk dan patuh ya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu. Kandungan syahadat itu apa? Ini ikrar. Satu ikrar. Yang kedua sumpah. Yang tiga janji. Ikrar, sumpah, janji. Jadi apa bedanya? Pasti pertanyaannya. Ikrar itu ya ikrar ucapan. Ikrar bil lisan berarti ada ucapan. Kan hadis itu kan termasuk juga ikrar bil lisan. Mengikrarkan dengan lisan. Berarti kan asyhadu itu ikrar tuh. Udah diucapkan itu. Sumpah. Sumpah itu kan ikrar itu merupakan jenisnya sumpah. Ya kan? Sumpah kita ya yang berisi apa? Yang berisi janji-janji. Janji itu isinya. Ya kan? Paham nggak maksudnya ini? Ini harus satu komponen ya. Kalau kita paham satu-satu gini bingung juga nanti ya. Tapi maksudnya harus dirangkai gitu ya dalam sebuah kalimat. Intinya yang paling tinggi itu ya ikrarnya dulu, diucapkan dulu. Ucapan itu ikrar. Makanya kalau ada orang berjanji, dia harus mengikrarkan dulu. Ya kan? Di dalam ikrar itu ada sumpah-sumpah yang harus dia ucapkan. Ya kan? Nah, setelah itulah nanti ya dalam sumpah itu berarti dia sudah berjanji. Ya, dalam sumpahnya itu dia berjanji untuk mentaati, untuk mengikuti isi dari sumpah itu. Paham ya? Ya, mudah-mudahan nggak bingung nih. Mudah-mudahan nggak oleng ya. Ya, kita lanjut saja, jangan terlalu lama dengan kata-kata ya. Nanti bingung. Syahadat itu terbagi dua, kemarin udah ada tadi ya maksudnya syahadat tauhid dan syahadatul rasul. Bersaksi pada Allah, bersaksi pada Rasulullah. Ini adalah ayat Al-Qur'an ya, memproklamirkan ya bahwa Allah sendiri yang mengatakan dirinya Tuhan dan memerintahkan kita untuk menyembahnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Saya adalah Tuhan kata Allah. Ya. Ini Allah sendiri katakan dalam Al-Qur'an itu. Maka tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya kata Allah. Ya, dan dirikanlah salat untuk mengingat saya kata Allah.
mengingatku kata Allah. Jadi salah satu cara kita untuk mengimplementasikan syahadat itu tadi dengan sholat. Kan tadi udah saya ibaratkan gitu ya, bahwa setelah syahadat sholat. Nah itu namanya ada di dalamnya itu ada ilahiyah, rububiyah, mulkiyah. Baru namanya tauhid. Tauhid itu pondasi, asas, dasar. Kalau ibaratkan itu pohon itu dia ibaratkan urat. Kalau dia nggak ada urat ke bawah, maka dia pohon itu akan tumbang. Islam itu kan terdiri dari cabang-cabang. Itu yang tadi rukun Islam tadi. Cabang itu yang rukun Islam tadi itu. Ya kan? Islam tidak akan indah, pohon tidak akan indah tanpa ada cabang. Makanya ada sholat, ada puasa, ada haji, itu kan cabang-cabangnya itu. Yang harus kita lakukan supaya indah kelihatannya Islam itu. Kalau cuma berdiri doang, tinggi, kira-kira indah nggak kelihatan pohon? Enggak kan? Islam itu juga diibaratkan seperti itu analoginya. Bahwa Islam itu memiliki cabang. Bahwa di dalam cabang itu juga ada ranting, teman-teman. Ranting itulah perkara-perkara yang sunnah. Paham nggak tuh? Ah, itu. Ada satu lagi, buah. Buah itu yang mana? Buah itu adalah akhlak, teman-teman. Nah, paham nggak? Akhlak, perilaku. Kalau dia nggak berbuah, berarti sama saja seperti kalau dia nggak ada perilaku, nggak mencerminkan Islam itu nggak ada perilaku baik gitu ya, akhlaknya buruk, berarti sama saja seperti pohon gede tapi nggak ada buahnya. Kira-kira manfaatnya ada nggak? Ada sih, tapi kan nggak begitu terasa oleh orang banyak. Tapi ketika misalnya pohon mangga, ada pohonnya gede, banyak dahannya, kemudian ada buahnya banyak. Kira-kira membawa manfaat banyak nggak? Iya, itulah ibaratkan akhlak. Buah itu akhlak. Tapi dalam pendapat lain tuh buah itu ibaratkan takwanya. Ya kalau saya lebih cenderung ke akhlaknya. Karena itu akan berimplementasi, akan dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Seperti pohon mangga yang lebat buahnya, kemudian bisa dinikmatin oleh orang, bahkan orang sekampung bisa nikmatin kalau pohon mangganya gede. Makanya semakin uratnya gede di bawah, pasti juga batangnya akan semakin gede dan tinggi kan gitu ya. Dan juga akan disertai dengan dahan-dahan yang banyak. Ya, ranting-ranting maksud saya. Kalau dahan kan nggak terlalu banyak tuh. Biasanya kan mangga cuma 2 kan gitu ya. Atau 3. Kalau rukun Islam tadi kan 5 ya. Taruhlah 5 dahannya kan. 5 kan. Nah, dari satu dahan itu akan banyak ranting-ranting. Itulah sunnah-sunnah tadi, amal-amal sunnah kita. Misalnya kita nih ngamalin apa? Puasa sunnah, sedekah, sholat sunnah, berwudu, bantu orang, belajar apa segala macam, itu ada di ranting-ranting teman-teman. Maka ranting itu tidak ada batasnya. Coba deh, ranting itu banyak banget tuh. Itulah sunnah-sunnah. Semakin kita banyak mengamalkan sunnah, berarti semakin banyak tuh ibaratkan ranting-ranting kita itu semakin banyak, semakin subur dan semakin rimbun, dan itu akan menyenangkan dilihat. Coba deh kalau kita lihat pohon itu rimbun, menyenangkan kelihatannya kan, sejuk mata gitu. Tapi kalau cuman batang cerut ke atas gitu ya, wah ini nggak enak kelihatannya, malahan ditebang kan gitu ya. Nah ini logikanya teman-teman. Nah kalau pondasinya tauhid tadi udah roboh, nah itulah yang terjadi kan banyak tuh di Bogor, pohon tumbang segala macamnya. Akhirnya apa? Kan, nah ini logika lagi. Akhirnya kan nggak hancur. Itulah ibaratkan Islam tanpa pondasi dengan tauhid tadi ibaratkan pohon yang tumbang. Pohon yang gede, udah gede, banyak buahnya tumbang, kira-kira ada manfaatnya lagi nggak? Nggak bisa tumbuh lagi. Akhirnya dipotong-potong, ya udah dibuang atau dijadiin barang yang lain kan gitu ya. Jangan seperti itu Islam kita kan gitu. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita perkuat keislaman kita sehingga menjadi Islam yang kuat seperti pohon yang kokoh gitu ya, yang mana uratnya menghujam ke tanah ya, dan batangnya menjulang ke atas kan gitu ya, disertai dengan bahan-bahan yang kokoh dan disertai dengan ranting-ranting yang rimbun dan disertai juga dengan buah-buah yang mantul-mantul. Kalau buahnya udah segar-segar mantap itu kan, seperti mangga itu. Ini kalimat syahadat ya, saya udah nggak bacakan lagi, teman-teman pasti tahu. Hakikat tujuan syahadat tadi udah, mungkin saya udah nggak akan bahas lagi. Ini membuktikan rasa cinta ya tadi ya kepada Allah dan Rasulnya, ya memiliki rasa ikhlas, ridho dengan takdir, melahirkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mendapatkan sibghah celupan, identitas. Nah,
Ini yang penting nih, identitas itu. Makanya kalau di KTP kan ada itu. Agama, titik 2, Islam. Kan gitu ya. Identitas itu. Ya. Nah, kemudian apa lagi implementasinya ini? Oke, sebagai inti ajaran Islam, ya, menjadi asas. Kemudian apalagi hakikat dakwah Rasul dan syahadat ini juga ya sebagai apa? Perbuatan yang agung dan mulia. Oke. Baik, saudara-saudara, ini dari inti syahadat mampu membuat manusia menjadi makhluk yang beriman, bertawakal, optimis, jujur, pemberani dalam membela kebenaran, melakukan amal soleh, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Oke, barangkali saudara-saudaraku itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Nah, ini yang merusak syahadat ya, syirik, ya, azimat, percaya pada sihir, tukang ramal dan lain sebagainya, bersekutu dan murtad. Itu saja, terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Nggak ada?